Halo, saya Estuarenso, saya Pade Tarkam dan kembali di Estuarenso YouTube channel. Kali ini saya akan mengomentari tentang kelolosan Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Yes, ini adalah sejarah baru bagi timnas Indonesia, tim Indonesia atau skuad Garuda di Piala Asia untuk pertama kali dalam 5 kali partisipasi di Piala Asia. Dan kita lolos ke 16 besar. Ini prediksinya. Yes, kita dipastikan melawan Australia di fase 16 besar perebutan tiket perempat final. Nah, bagaimana peluang Indonesia? Tentunya ada. Tapi sebelum ngomong peluang, saya akan ngomong dulu pencapaian Indonesia di Piala Asia 2023 ini. Kita memang sempat mengalami kekalahan di pertandingan pertama dan juga pertandingan terakhir. Kita kalah 1-3 di pertandingan terakhir ketika kita melawan Jepang, dan kita juga sempat kalah juga di pertandingan pertama ketika kita berjumpa dengan Irak dengan skor identik juga 1-3. Tetapi kita punya peluang untuk melaju ke fase selanjutnya setelah menang 1-0 lawan Vietnam. Dan di pertandingan tanggal 25 Januari 2024 di dini hari, Oman gagal menang ketika berjumpa Kirgistan dengan skor 1-1 sehingga membuat Indonesia lolos ke fase selanjutnya sebagai salah satu dari 4 tim peringkat terbaik ketiga. Jadi kita berada di peringkat 4 tim peringkat ketiga terbaik, dan kita lolos ke fase selanjutnya melawan Australia yang merupakan salah satu tim yang menjadi juara grup di fase penyisian. Mereka menjadi juara grup di grup B ya. Di sana ada Suriah, ada India dan juga Uzbekistan. Pencapaian dari Australia sendiri, mereka menang 2 kali dan seri sekali. Mereka menang lawan India 2-0, lalu mereka menang 1-0 lawan Suriah dan bermain imbang 1-1 melawan Uzbekistan. Lantas bagaimana peluang kita? Seperti saya katakan tadi, sebelum ke peluang, saya akan mau bilang pencapaian Indonesia di turnamen ini tidak hanya sekedar lolos fase grup, tapi juga punya catatan menarik lain, yaitu kita mencetak rekor baru di internal tim kita, menjadi timnas Indonesia yang berpartisipasi di Piala Asia dan selalu mencetak gol di fase penyisihan. Di 96 kita lolos pertama kali Piala Asia, kita hanya mencetak di pertandingan pertama dan pertandingan kedua. Lalu hal yang sama juga berlaku di 2004 di Cina. Lalu pertandingan di Piala Asia 2000 kita sama sekali nggak mencetak gol. Sedangkan di pertandingan lawan di pertandingan ketika jadi tuan rumah 2007 kita sempat mencetak gol, tapi hanya di 2 pertandingan saja. Artinya catatan ini cukup bagus buat kita, walaupun kita lolos dalam tanda kutip laki, tapi sepak bola dan keberuntungan itu adalah 2 hal yang beriringan. Jadi tidak usah mempersoalkan itu, termasuk beberapa teman di sosial media mengatakan bahwa nggak usah senang dulu kita lolos ke Australia. Menurut saya kalimat-kalimat seperti itu nggak usah diucapkan lah. Toh kita bersenang-senang gratis, dan kita senang dong timnas kita lolos ke Piala Asia dan lebih melanjutkan perjuangan sampai 16 besar. Lantas bagaimana sih peluang kita lawan Australia? Yang pasti saya tidak akan menghitung 14 semua pertandingan antara Indonesia lawan Australia. Saya hanya menghitung 2 pertandingan terakhir, dan itu menurut saya masih sedikit relevan, walaupun pemain kedua tim nyaris nggak ada ya di dua pertandingan terakhir. Kita bertemu itu di kualifikasi grup D atau grup B ya, koreksi,
Piala Asia 2011 dan 2 pertandingan di Jakarta dan juga di Brisbane hanya 1 gol tercipta. Ketika di Jakarta di 2009 kita menahan imbang Australia 0-0 di Stadion Utama GBK. Lalu di 2010 tahun berikutnya kita bertandang ke Stadion Suncorp di Brisbane. Ini markas dari Brisbane Roar dan kita kalah 0-1. Gol dari Australia waktu itu di Takmak Milligan. Jadi dalam 13 tahun terakhir kita hanya kebobolan 1 gol lawan Australia. Dan menurut saya Australia yang sekarang bukan Australia yang superior seperti biasanya, seperti zaman Harry Kewell ataupun ketika mereka juara di beberapa tahun yang lalu ketika mereka sempat menjadi juara Asia waktu itu. Belum seperti itu kekuatan dari Australia sekarang ini, termasuk kalau dulu kita kenal kayak ada Harry Kewell dan lain sebagainya, tetapi mereka belum seperti 2011 yang akhirnya jadi juara. Bayangkan di 2011 mereka jadi juara ketika jadi tuan rumah, tapi di kualifikasi mereka hanya mengalahkan Indonesia dengan skor 1-0, agregat 1-0. Artinya kekuatan mereka sebenarnya di 2011 mereka runner up. Mereka baru juara ketika jadi tuan rumah di 2015. Ketika itu mereka jadi juara untuk pertama kalinya setelah bergabung dengan Asia di 2006 ya. Jadi Australia ini cukup bagus sebenarnya musim di tahun 2011-2015, tetapi mereka di 2019 atau sebelum turnamen 2023 ini mereka hanya mencapai quarter final. Jadi sebenarnya Indonesia masih punya chance karena kita tahu Australia tidak punya pemain yang seperti dulu ya, yang zaman Harry Kewell, zaman Max Swazer gitu, zaman John Aloisi, ada Tim Cahill gitu. Dan pemain mereka yang masuk 10 besar top skor di sepanjang masa Australia itu tidak ada di tim ini, di tim 2023 ini. Mereka juga tidak mempunyai pemain yang paling masih ada satu pemain yang bisa dikatakan cukup berbahaya atau cukup diwaspadai, yaitu kiper Matthew Ryan. Dia adalah salah satu kiper dengan most cap terbanyak 10 besar. Dia punya most cap 89 dan juga salah satu kiper yang clean sheet-nya cukup banyak, yaitu 32, namun tetap di bawah Max Swazer. Nah, itu dari prediksi saya Indonesia lawan Australia. Jadi dua pertemuan terakhir kualifikasi Piala Asia 2011, agregat kemenangannya hanya 1-0 waktu itu di Takmak Milligan di kandang mereka di Brisbane. Lalu saya akan sedikit menyentil tim Asia Tenggara lainnya. Thailand melaju ke fase selanjutnya sebagai tim yang tidak terkalahkan. Artinya mereka 3 kali main mereka tidak pernah kalah. Mereka berada mengejutkan ya. Bisa dikatakan Thailand itu tim terbaik Asia Tenggara saat ini karena mereka terakhir bermain imbang dengan Saudi Arabia. Sebelumnya Thailand ini bermain menang lawan Kyrgyzstan 2-0 dan imbang 0-0 lawan Oman. Dia berada di peringkat kedua di grupnya dan akan bertemu dengan Uzbekistan. Sedangkan Malaysia yang buat saya zong di awal-awal turnamen akhirnya meraih poin 1 setelah menahan imbang Korea. Jadi prediksi saya nggak zong-zong banget lah ya Malaysia. Makanya di thumbnail saya kasih ucapan terima kasih buat Australia karena mereka meraih 1 poin dan berhasil mencetak gol 3 kali ke gawang Korea Selatan. Sedangkan Vietnam paling zong karena mereka pulang tanpa poin. Itu intinya. Mari kita dukung Indonesia lawan Australia dan tetap optimis. Apapun yang terjadi, menang kalah urusan buri. Let's go Garuda!